Selamat ya. Klien kita kali ini namanya adalah Mas Ditmar. Jadi Mas Ditmar ini menghubungi kita, katanya meminta tolong tentang masalah istrinya. Udah dihubungin belum Mas Ditmarnya? Udah sih, tadi udah aku hubungin. Katanya dia udah nunggu kita juga. Mas, tunggu bentar ya. Mana ya? Oh, Katanya di sini. ini ya. Coba ya, Bu ya. Halo. Halo. Ditmar. Ditmar. Oh, berarti benar. Halo, Mario. Fatia. Ya, silakan duduk. Iya. Makan. Oh iya, makasih. Jauh amat ya? Jadi gini, maksud saya berkomunikasi sama kalian berdua. Saya mau minta tolong nih tentang istri saya. Jadi istri saya tuh selama ini sih dia ngomongnya ke saya tuh dia di rumah aja, dia nggak kemana-mana gitu, dia jadi ibu rumah tangga yang baik. Tapi saya dapat kabar dari tetangga-tetangga saya, dia itu sering keluar rumah. Sering keluar rumah dan kadang sih beberapa kali saya sempat telepon dia juga nggak angkat ataupun handphonenya dalam keadaan mati. Tapi anehnya setiap saya telepon ya dia kayak di rumah sih, dia kayak di rumah, ada suara anak-anak juga gitu, dan setiap saya pulang kerja pun dia ada di rumah. Mas yakin itu bukan cuma gosip-gosip doang? Lah, buktinya Mas setiap kali telepon kan diangkat kan? Dan dengar suara anak-anak kan? Bisa aja itu cuma gosip tetangga, atau mungkin tetangga ada yang nggak suka sama keluarga Mas, mungkin ya. Tapi anehnya gini, ya kalaupun ada yang nggak suka ya kenapa nggak dari dulu, tapi akhir-akhir ini semakin sering dan semakin banyak gitu. Saya pernah sih beberapa kali nelpon dia tuh nggak diangkat ataupun nomornya aktif, tapi nomornya nggak aktif, tapi saya masih positif thinking ya mungkin dia lagi nge-charge handphone ataupun dia lagi masak atau lagi apa. Tapi yang bikin saya bingung ini tetangga sih. Semakin hari semakin banyak gitu rumor yang beredar kalau dia tuh memang selama saya kerja dia nggak di rumah. Tapi kalau misalnya handphone istri Mas mati pas Mas telepon, Mas nggak coba hubungin orang rumah? Ada sih, cuman ya gitu ada Mbak gitu yang kerja di rumah, dia bilang sih ada ya di rumah. Tapi gini loh, nggak mungkin ada asap kan kalau nggak ada api gitu. Kenapa ya tetangga tiba-tiba gitu, dan semakin hari semakin sering bilang kalau dia tuh nggak di rumah. Tapi sebelumnya maaf nih, Masnya kerja apa ya? Untuk saat ini saya double job nih, cuman kebetulan saya hari ini lagi libur dan ya saya juga ada janji kan sama kalian berdua, minta bantuan kalian berdua untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi saat ini. Ya kita pasti bantu Mas, bisa kita. Cuman kita juga butuh bantuan Mas. Mas harus berbagi informasi apa yang Mas tahu tentang istri Mas. Kemana dia pergi, atau mungkin bekerja, istri Mas bekerja? Enggak, dia ibu rumah nggak tangga. kerja? Nanti di rumah aja? Di rumah aja, tapi ya makanya saya dengar kabar kan dia kalau dia tuh sering keluar. Tapi bentar, maaf Mas, Mbak, ini kayaknya dia nelpon. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kamu lagi di mana? Oh, Bapak di mana? Aku masih kerja sih. Kamu di mana? Bapak di mana? Iya, aku masih kerja. Kamu di mana? Pulang sekarang pulang. Pulang kenapa? Kayaknya nangis. Pulang. Iya kenapa? Kamu kenapa? Pulang sekarang pulang. Iya pulang kenapa? Kamu kenapa nangis? Pulang. Pulang sekarang. Saya tunggu di rumah. Pulang. Oke, aku pulang. Loh, tuh, aneh Mas. Kenapa ya dia nangis? Istri Mas nggak kenapa-napa kan? Maksudnya tahu, nggak ada sakit atau apa? Enggak. Dia baik-baik aja. Dia benar-benar di rumah kan? Iya, dia enggak. Tadi saya berangkat sih dia enggak kenapa-napa ya. Terus kok nelfon nangis-nangis? Mungkin kenapa-napa nih istri Mas? Oke, gimana kalau kita ke rumah? Ya udah mending kita langsung aja ke sana nih, malah kenapa-napa. Yaudah, yuk. Tuh kan nggak diangkat. Coba lagi aja Mas. Iya. Mungkin lagi di jalan atau gimana?
Iya tapi barusan gua telepon nggak diangkat ya. Kenapa ya? Soalnya tadi nelpon nangis. Tapi sekarang giliran gua telepon balik dia nggak ngangkat. Coba sabar dulu mas, terus coba aja telepon lagi. Nggak diangkat. Nah, emang di rumah ada siapa aja mas selain istri mas? Ada sih yang bantu-bantu, cuman ya dia juga nggak ngangkat. Gue SMS juga dia nggak bales. Coba ditelepon lagi ya. Dia nggak ngangkat nih. Bisa nggak ya mas, tolongin agak cepet mas jalannya. Ya mas, sabar ya. Kita ini lagi jalan nih. Gue takut dia kenapa-napa ya. Jangan berpikiran aneh-aneh mas, nanti takutnya malah kejadian beneran. Iya sih, tapi nggak pernah lo dia kayak gini. Gue jadi bingung sekarang juga harus ngapain. Berdoa supaya istri mas tuh nggak ada apa-apa sih di rumah. Semoga sih. Mas Mbak, ini rumahnya. Tapi Mas sama Mbak, terus tim juga nunggu di sini aja biar saya coba jelasain aja masalahnya. Oh, gimana? gitu? Gak apa-apa kan? Oh iya. Biar saya coba aja. Iya, Oke, dulu ya. Sini aja. Assalamualaikum. Ma. Mana istri saya mana Mas? Lu mau ngapain? Loh. Lu mau ngapain? Saya mau ketemu istri saya Mas. Gua kecewa sama Ma. lu ya. Dengerin Ma, gua dulu. kamu kenapa Ma? Dengerin gua dulu. Rin, kamu kenapa? Mas. Mas. Ini apa ini? Apa ini? Ya, kenapa? Saya mau ketemu istri saya Mas. Mas, udah mas. Sabar mas, sabar ya mas. Sabar. Rin, kamu kenapa? Kenapa Rin? Diam dulu, Mas. Ini kan rumah saya. Iya, rumah lu tapi rumah adek gua. Sabar mas. Rin, kamu kenapa Rin? Mas, Lain adek gue. Lah, lu bela-bela bantu kepada adek gue. Kurang apa nih gua? bantu. Hah? Ada apa sih? Ada apa sih Rin sebenarnya Rin? Dengar gua. Rin, ada apa Rin? Rin. Mas, kenapa sih? Ini kan rumah saya, Mas. Tar dulu, Mas. Tar dulu. Iya, Mas. Ini urusan keluarga. Ini urusan keluarga. Iya, apa-apa. tapi mas. Ngomong baik-baik aja mas, kita ngomong baik-baik aja mas, gak enak mas. Sabar ya mas. Kamu kenapa? Jelasin. Jelasin apa sih? Pegang tangan. Astagfirullah. Kapan sih aku pegang tangan kamu? Ini di depan TV. Kamu tidur-tiduran di pahanya dia? Ya kapan? Kapan aku pegang tangan kamu? Mas. Aku nggak pegang tangan kamu ya. Mas, biarin aku jelasin, Mas. Mas nggak tahu permasalahannya. Iya, biar Ini dijelasin adik gua ya, mas. Mas. Iya, Ini biar adik dijelasin. gua loh. Ya kita ngerti mas, cuma kita minta waktu biar mas Ini kan adek gue cuma gara-gara lu. Mas, Di mana? Mas. Ya, bisa jelasin, Mas. Mas dengerin aku. Aku nggak pegang tangan kamu. Aku mau ambil remote TV ya, dan aku nggak sengaja pegang tangan kamu. Aku juga nggak tahu kalau kamu ada di belakang aku. Terus selanjutnya kita ada lanjut atau apa? Aku nggak pernah macam-macam ya sama kamu. Tidur di paha. Aku mau tidur di bantal, bukan di paha kamu. Dan aku nggak tahu kalau ada kamu di belakang aku. Kamu percaya sama sama dia? dia? Percaya nggak? Ini mana sih yang benar? Kamu harus percaya aku suami kamu. Aku nggak pernah tidur di paha dia, apalagi pegang tangan dia. Mas. Oke mas, Lu tolong ya udah mas ya. jelasin loh, Mas. Aku udah jelasin, aku nggak ada macam-macam. Kenapa sih kalian semua pada apa? Gua nggak ada macam-macam sama lu, bener nggak? Bener nggak? Gua mau ambil remote, bener nggak? Kamu nggak bohong kan? Hah? Kamu nggak bohong kan? Enggak bu, maksud jelas apa adanya aja. Terus ngapain kamu ngomongin nggak ke dia? Kamu mau hancurin rumah tangga aku? Harusnya lu tanya mas ke gua macam-macam nggak sama dia? Sabar mas. Harusnya lu tanya sama gua mas, dan kamu harusnya tanya ke aku, bukannya nangis telepon dan aku telepon kamu juga nggak angkat kan? Dan kamu nangis-nangis. Kenapa Istighfar, mas? Mas. Kamu lebih Istighfar, percaya Mas. dia Sabar, daripada sabar, aku. Bukan mas. Iya kita ngerti mas. Aku tuh ya, Dikasih kesempatan kebayang aja, nggak Mas. mas? Dia kasih tahu aku pada saat kamu lagi tidur di pahanya, terus udah gitu pegang tangannya mas.
Coba Mas, kamu tahu nggak perasaan aku kayak gimana Mas? Ketika Bi Asih ngomong sama aku. Tapi kamu bisa tanya ke aku, bukan dengerin omongan dia. Kamu kan bisa telepon ke aku nanya, dan sekarang kapan lu kamu punya waktu buat adek gue? Mas, gua selalu punya waktu ya Mas ya. Gua capek-capek kerja buat dia, tau nggak Gua Mas? jauh-jauh kemarin cuma adek gue jatuh gue tahu lu. Tapi Mas gak ada hak campur. Mas Tolong, Mas. dia adek gue. Iya, gua tahu Mas. Kurang Tolong, apa adek gue Mas. sama lu? Sekarang lu tanya Mas sama dia. Gua macam-macam nggak sama lu? Mas, Sabar ya Mas ya, istighfar Mas. aku ya. Aku pikir omongan Bi Asih itu benar. Wajar dong kalau seandainya aku mikir ke sana. Aku kan nggak pernah tahu keadaan di rumah kayak gimana, Mas. Maafin aku ya, Mas. Maafin aku. Mar, dengerin gue. Iya, Mas. Masalahnya selesai. Oke. Tapi gue bilang sekali lagi sama lo. Kalau sampai lo nangis adek gue lagi, lu urusan sama gue. Lu denger? Oke Mas, tebang dong deh. Break dulu aja kali ya. Yakin? Ya, nggak apa-apa kok. Kita break aja dulu. Oke, udah kalau gitu kita pamit aja. Masih banyak ya Mas. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Mbak, misi Mbak. Ini nggak apa-apa, kita bagus. Itu kan urusan keluarga ya, kita juga nggak enak kalau mau ikut campur kan. Ya mungkin biar diomongin baik-baik juga lah. Cuma lu tadi serem juga sih, masih emosi kan. Cuman tadi abangnya udah balik. Iya. Yaudah, cepet. Gimana Mas Hikmar perasaannya sekarang? Udah sama istri udah baik-baik, udah ngobrol baik-baik kemarin. Ya, udah lega sih. Udah lega. Tapi saya juga mau minta maaf sih ke Mas sama Mbak masalah kemarin yang saya sempat mungkin kita sempat cekcok ya. Tapi ya saya benar-benar minta maaf untuk hal itu. Namanya juga orang emosi. Ya, cuman saya nggak nyangka aja ya Mbak Asih kok kayak gitu. Dia bahaya gitu ya, omongan-omongan kayak gitu kan bisa menghancurkan rumah tangga saya gitu. Ya, sebenarnya itu juga menurut saya sih bisa menjadi pemicu sesuatu yang nggak benar sebenarnya dari omongan yang Mbak Asih itu. Dan lagi bayangin deh, anak saya 2 orang gitu, masih pada kecil-kecil, ibunya suka pergi-pergi gitu loh. Kalian berdua bisa nggak sih ngebayangin kalau seandainya nanti dia udah besar dan ibunya masih seperti itu, kayak apa ya? Kayak apa gitu jadi rumah tangga saya? Ya, Mas jangan beranggapan jelek dulu ke depannya. Banyak-banyak berdoa, sabar, istighfar, minta sama Allah biar ya semua masalah di keluarga Mas sekarang bisa cepat selesai, bisa cepat kejelasannya seperti apa. Jadi ya banyak istighfar aja, Mas. Minta sama Allah biar semuanya cepat beres. Iya. Mbak, boleh nggak ya kita balik ke rumah sebentar? Kenapa? Soalnya dompet saya ketinggalan nih. Oh dompetnya ketinggalan. Iya. Oh ya udah Mas Bas, kita putar balik aja lah Mas Bas. Mumpung belum jauh juga kan. Gimana, bisa nggak? Bisa. Oh ya udah. Sorry ya, Mas, Mbak. Ya nggak apa-apa. Santai aja Mas. Itu dia tuh. Itu tuh. Lu kemana ya? Itu nelfon siapa? Bukan nelfon Mas ya? Dia bisa nelpon tapi nggak pernah ngangkat saya telepon. Aneh nggak sih? Lu kalau nggak ngangkat handphonenya mati. Kalau nggak ngangkat mati selalu kayak gitu. Nggak, ini dia kayak nungguin deh. Kayak nungguin orang deh. Iya kayak sambil nyari-nyari gitu. Apa dia mau dijemput ya? Tapi nggak tahu. Mas nggak tahu dia janjian sama siapa gitu? Nggak tahu sama sekali. Kan dia dibilang dia tadi bilangnya ke saya dia di rumah.
Saya nungguin aja nih. Tungguin aja dulu. Di belakang kayaknya ini taksi online. Kayaknya ini dijemput taksi online. Tapi di belakang. Ah, Mas Bas. Langsung diikutin aja Mas Bas. Iya, kita ikutin aja Mas. Saya benar-benar penasaran nih. Coba di telepon aja. Bener tuh. Ini diangkat. Mas, kemana ya dia? Kok hilang? Mas Bas sini aja Mas Bas. Berhenti sini aja. Kok dia hilang ya? Bener gak sih belok ke sini? Bener tadi. Iya dari sini. Ada. Itu bukan. Itu kan. Dia ke rumah siapa tuh? Loh? Di rumah siapa? Iya bener tuh dia. Mas nggak tahu itu rumah siapa? Nggak tahu. Itu rumah siapa ya? Parah banget. Dia udah keluar. Dan handphonenya mati lagi. Gak bawa anak-anak. Wah. Tapi Mas serius nggak tahu itu rumah siapa? Nggak tahu. Makanya aku penasaran ini rumah siapa ya? Ini deh. Mending aku coba keluar tanya sama warga di sini ya. Bentar ya. Bisa dulu ikut kan? Ya, Gak usah sini aja. sini aja. Nanti malah ketahuan. Bentar ya. Mau tanya, ini rumahnya siapa ya Bu ya? Oh Bu Aro. Saya lagi nyari teman saya rumahnya di sini. Udah kalau gitu kasih ya. Kasih Bu, assalamualaikum. Gimana Mas? Tahu nggak rumah siapa tuh? Barusan tanya ada ibu-ibu lewat itu kan. Itu katanya rumahnya Bu Aroh sama anaknya Angga. Angga siapa ya? Nggak kenal. Nggak kenal Mas. Siapa ya Angga? Gimana kalau kita turun aja? Saya penasaran nih. Sabar Mas. Mending kita awasin dulu aja Iya. dari sini ya. Kita tungguin dulu aja, siapa tahu istrinya keluar lagi kan. Tapi sampai kapan? Udah nggak sabar deh saya turun aja. Udah. Mas tunggu sabar dulu, Mas. tunggu dulu. Sabar, mending kita tunggu aja dulu. Udah kita kasih waktu aja dulu. Enggak nih pasti ada yang nggak beres soalnya pas Mas turun saya coba telepon lagi dia nggak ngangkat loh. Dia nggak ngangkat tapi nomornya udah aktif, cuma dia nggak ngangkat. Pasti ada yang nggak beres nih. Pasti ada yang nggak beres nih. Mas mending sabar dulu, jangan kebawa emosi, oke? Mending kita tunggu aja dulu. Nanti kalau misalkan udah kelihatan baru kita turun, oke? Pokoknya Mas tenang dulu di sini. Oke. Kita tungguin aja dulu sampai dia keluar lagi. Mas, ini udah 3 jam loh kita nungguin nih dia nggak keluar. Mendingan kita keluar kita samperin tuh. Kan dia masih di dalam nih. Gimana Mbak? Kita tunggu bentar lagi, masnya sabar. Sebentar lagi kalau misalnya memang nggak keluar lagi, oke kita samperin. 3 jam loh Mbak kita nungguin. Ya, masnya sabar dulu aja. Kita di sini bantuin Mas, jadi Mas juga harus bisa kerja sama bareng kita. Jadi kita tungguin aja dulu sebentar lagi ya Mas ya. Mas yang sabar, banyak istighfar Mas. Udah saya turun aja deh. Saya turun aja deh. Nanti. Enggak, Mas harus percaya sama kita. Mas, ini udah lama banget loh Mas. Aduh. Enggak, di sini Masnya emosi. Oke? Mending Masnya tenang dulu, istighfar. Jangan kebawa emosi. Enggak. Ini saya coba telepon. Kalau dia nggak ngangkat juga ataupun nomornya mati lagi, saya turun. Nggak bisa nih kayak gini. Mas, Mbak, tuh dia tuh. Dia udah keluar. Yuk, samperin. Sabar Mas. Itu siapa? Sabar. Mas nggak kenal tuh? Itu mantan pacarnya Angga. Iya, gue tahu tuh. Mantan pacarnya tuh.
Wah, Mas mantan nggak bisa. pacar, ya? Itu mantan pacarnya sebelum nikah sama saya, dia pacaran sama Angga itu nggak bisa. Mas, sabar. Dia pergi Mbak. Sabar dulu. Tapi Mas jangan emosi dong. Jangan kebawa emosi dulu. Enggak, kita nggak dapetin dia nih. Ini momen yang pas nih buat kita ngegapin dia. Tuh udah dada lagi. Wah nggak bisa. Mas, Kita samperin. Mas, sabar Mas. Mas, astagfirullah Mas, sabar Mas. Ya, sabar dulu Mas. Ini rumah orang Mas, sabar dulu. Angga, ngapain istri gua ke rumah lo? Hah? Ini ada apa rame-rame ya? Enggak, ngapain istri gua ke rumah lo? Buka. Ngapain istri gua Tanya di sini? sama istri lu Iya sendiri. lu jawab. Telepon istri lu Iya lu sendiri. jawab. Punya nomor telepon kan? Lu punya nomor telepon istri lu Lu mau kan? perpanjang nggak nih urusan? Telepon Hah? sendiri ya. Ngapain istri gua kesini? Bukan urusan lu, ini rumah gua. Ini rumah gua. Lu tinggal jawab kan? Ini rumah gua. Ya lu tinggal jawab. Gua nggak mau jawab. Hak gua bisa nggak jawab. Dorong dong Mas. Iya, kita bener ngerti, aja kita lu. bantu. Mas, sabar ya Mas, maaf Ini ya Mas. maksudnya apa sih bobo kayak gini? Kita cuma mau bantuin keluarganya Mas ini aja. Mas, sabar ya Mas. Tapi bukan gitu, ini rumah kita, ini rumah saya. Nggak bisa mas sembarangan. Lu tinggal Mas, jawab. sembarangan. Istri gua ngapain kesini? Lu tinggal Tanya jawab. sama istri lu sendiri. Ya lu jawab. Lu cowok nggak? Lu jawab. Ya udah lu jawab. Kalau cowok Ya udah nggak lu masuk rumah jawab. sembarangan. Lu jawab. Sabar Mas. Sabar. Kalau cowok nggak bawa kabur istri orang, hah? Lu tahu kan dia bini gua, Istri ngapain lu lu bikin lu terima? seneng. Lu bego nggak bikin istri lu Hah? seneng. Nggak bikin seneng apa? Lu nggak usah sok ajarin gua deh. Udah. Lu tahu apa enggak? Lu jawab. Ini rumah saya punya hak buat menerima kamu. Nggak bisa gitu bro. Lu tuh jawab. Nggak bisa. Ini rumah gua. Ya udah lu jawab, ngapain istri gua kesini? Hah? Tanya sama istri lu ngapain kesini? Urusan apa lu nanya sama gua? Sorry ya. Saya pengen istirahat ya, sorry. Bener. Saya nggak bisa kayak gini. Ya cuma lu nggak usah marah-marah dong. Ini kan rumah dia. Gitu juga dong. Nggak. Astagfirullah Mas. Ya terus apa urusan gua harus jawab lu? Lu siapa? Lu siapa gua? Istri gua lu bawa masuk ke rumah lu. Lu nggak bisa gitu. Lu mau apa? Hah? Lu mau apa? Ini gua panggil orang kamu sini. Hah? Lu panggil. Udah. Stop. Lu rumah orang, men. Gua panggilin temen-temen gua. Lu panggil. Mas gak enak sama orang-orang dilihatin Mas. Nggak bisa, dia belum jawab, men. Dia belum jawab. Dia belum jawab. Dia belum jawab. Astagfirullahaladzim. Ibu gua lagi sakit, lu diem lu. Iya, lu mau kabur Lu kalau pengen kayak gitu sana kering tinju, jangan di sini. Terus lu mau apa? Hah? Gua pengen tutup rumah gua. Gimana apa ini Angga? Ibu. Ada apa? Nah, tadi kita lihat sendiri tuh dia di rumah Angga. Terus Angga lagi. Enak aja ngomong nyeramahin saya ya kan. Dia tuh kan cuma mantan pacar istri saya gitu loh. Apa hak dia coba? Gila pada gila semuanya. Bukan maksud menceramahi Mas Ditmar ya, tapi kalau Mas Ditmar emosi kayak gini kan kita juga susah ngebantunya. Kita kan di sini Mas Ditmar kan minta tolong ke kita buat ngebantu. Cuman Mas Ditmar harus ngebantu kita juga dong. Jangan emosi ya. Iya sih Mas, tapi gimana sekarang saya nggak mau sini di telepon nggak angkat-angkat coba. Nggak ngangkat gitu loh. Jelas-jelas padahal kita lihat. Nggak bener, ini pasti ada yang nggak bener sih. Ada yang nggak bener. Nggak boleh Nggak, ngomong saya- gitu dong. Nggak mungkin, feeling saya nggak mungkin salah. Dan saya kecewa banget sama dia. Ini udah jam 12. Gimana kalau kita sholat dulu aja? Kita tenangin diri dulu, oke? Soalnya kalau Mas marah-marah gini nggak ngebantu apa-apa. Yang ada malah makin runyam nih masalah. Oke? Oke, sih coba tenang. Yaudah Mas Bas, kita cari masjid ya Mas Bas ya. Gimana Mas Ditmar? Udah mulai tenang kan? Ya alhamdulillah sih. Ya. Alhamdulillah lah ya. Jadi sekarang kita lanjut aja ya. Oke. Yaudah, yuk, pakai mobil yuk. Yuk, Fat ya. Astagfirullah, panasnya. Oh iya. Ya udah diangkat aja. Dia angkat aja nih.
parkir aja kan. Oke. Halo. Ya, halo, assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Kamu di mana? Aku di rumah, kenapa dan maaf nggak diantar Pak, karena di belakang. Oh iya, kamu di rumah. Kamu benar di rumah. Iya, aku di rumah. Kamu nggak keluar gitu beli makan tadi? Enggak, aku di rumah seharian. Oh, gitu. Bener, kamu nggak kemana-mana gitu? Mungkin pergi kemana, ke warung atau apa? Enggak. Ada masalah apa? Ada yang kenapa? Ada perlu dibeli sesuatu? Enggak. Iya, kamu benar nggak kemana-mana. Tadi kan istrinya keluar kan? Iya. Ngomongnya di rumah. Sekarang kira ditanya apa? Dia bohong lagi kan? Dia bohong, dia bilang dia di rumah. Pasti ada yang nggak beres nih. Iya sih. Tadi kita ngeliat dia di rumahnya Angga. Enggak. Iya, kita lihat sendiri dia di sana kan. Maksudnya apa coba? Sabar. Saya jadi nggak ngerti deh kayak gini. Ini pasti ada yang aneh. Pasti ada yang aneh. Aku yakin pasti ada yang aneh. Ini ada yang nggak beres, Mas. Ya udah mending Mas Dimas sabar dulu ya. Mending gimana kalau kita cek aja di rumah? Oke, ini bagus. Kayak kita ngecek. Mungkin istri Mas Dimas ada di rumah kan? Dia bilangnya sih ada di rumah, tapi kan kita lihat sendiri. Ya udah Mas, sabar dulu. Ya udah mending kita Sekarang langsung coba cek. ke rumah ya. Ah, benar Oke. tuh. Yuk, kita langsung cek aja. Ya, kita lihat aja nih bohong apa enggak ya dia. Ini kita lihat aja. Udah. Paling bohong lagi. Mau dicoba telepon lagi nggak Mas? Udah deh, coba ya teleponnya. Agak ke depanan dikit aja. Halo sayang. Halo, iya sayang. Kamu di mana? Lagi di rumah. Di rumah. Iya, lagi di rumah. Lagi ngapain? Kamu di mana? Lagi ngapain? Aku lagi beres-beres sih. Beres-beres. Mas, Iya. aja Mas. Oh, anak-anak udah tidur? Anak-anak udah tidur. Oh, Udah iya. dikasih makan juga. Udah makan. Eh, Kamu nggak kemana-mana kan ya hari ini? enggak, aku dari tadi di rumah aja sih semenjak kamu berangkat sayang. Oh gitu. Iya. Kamu mau pulang jam berapa? Belum tahu sih, aku masih ada kerjaan. Hah? Aku masih ada kerjaan. Masih lama pulangnya? Ya belum tahu sih, aku belum bisa pastiin nih. Oh iya udah deh, nanti aku siapin makanan di rumah ya. Oke, makasih ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener sih, dia udah di rumah. Istri Mas nelfon siapa lagi? Dia nih kayak mau pergi. Tadi bajunya nggak pakai baju ini, sekarang dia udah ganti baju, rapi lagi. Anak-anak udah tidur, dia nggak bawa anak-anak pergi. Kebangetan nggak tuh? Sabar Mas. Sabar Mas. Maksudnya Mas jangan berburuk sangka dulu. Loh gimana nggak berburuk sangka? Dari tadi dia bohong mulu mas. Dari tadi loh. Nah, mending kita Coba tunggu. kita tunggu. Tuh, bener nggak? Bener nggak? Nggak kenal nih siapa? Nggak kenal. Ya udah kita turun paling bener. Bentar Mas. Tuh, Jangan bener bawa kan emosi dia dulu. bawa tas, dia mau pergi. Mas nggak kenal nih. Nggak, kita kejar. Kalau nggak turun kita kejar. Kejar Iya, aja. Mas. Mas mau dikejar gimana? Mas, Mas sabar dulu Mas. Aduh, astagfirullah Mas. Mas, Udah nggak? Mas. udah nggak kekejar Mas. Udah nggak bisa. Oh kita ke rumah. Udah. Ya tapi sabar. Mau ngapain ke rumah? Di rumah. Oh, Mbak Asih. Mbak Asih. Ibu kemana? Loh, barusan ibu pergi, kamu nggak tahu? Saya nggak tahu ibu mau kemana. Kan tadi di sini sama kamu. Iya memang saya kan lagi nyapu. Saya nggak tahu ibu. Gak mungkin, pasti ibu kasih tahu dong ke kamu. Tahu saya bapak. Cuma ibu memang sering
kamu jujur ya, kamu jangan bohong ya. Kamu kemarin udah sabar, bohong loh. sabar. Kamu kemarin udah bohong loh. Tapi saya nggak bohong, ini saya memang nggak tahu ibu mau kemana. Masa kamu nggak tahu, nggak masuk akal mas, Mbak? Mbak, Bohong nih pembantu. Mbak sih kan kerja di sini udah lama ya kan. Sekarang Mbak sih ceritain kenapa tadi ibu pergi kemana? Saya memang nggak tahu Mbak ibu kemana. Saya nggak tahu ibu mau kemana. Saya nggak tahu. Mbak jangan bohong deh. Saya memang nggak tahu Pak ibu mau kemana. Gimana tadi ada kamu di sini, masa dia nggak pamit sih? Tapi kan saya nggak tahu ibu kemana. Yang pasti ibu sering tiap sore pulang, Wah, pergi. Kamu bohong ya, kamu bohong ya sekarang. Nggak mungkin kamu nggak tahu. Ibu ntar pulang malam bawa makanan. Yang saya tahu ibu ke rumah Mbak Uti. Bawa makanan? Kamu Iya. kira aku nggak sanggup kasih makan istriku? Tapi yang tiap malam pasti begitu. Ibu pulang bawa makanan. Kok saya nggak tahu ya? Kamu bohong nih. Ya Bapak kenapa jadi dulu saya? Boleh tanya aja sama ibu sendiri. Kan kamu ada di sini tadi, yang duduk kamu siapa? Kan saya tanya ke kamu, istri saya kemana? Tapi saya nggak tahu ibu kemana Pak. Yang pasti saya nggak tahu perjalanan ibu kemana aja. Saya cuma bekerja di sini. Terus anak-anak mana? Anak-anak lagi pada tidur. Bener kamu? Iya, udah Bapak jangan teriak-teriak. Bapak mau nggak usah bawa. mau anak-anak bangun. Terus saya mau lihat anak saya. Anak Kenapa Bapak kan emangnya? kalau udah tidur kan susah kalau udah bangunnya. Itu kan anak saya. Sejak kapan kamu punya hak untuk atur saya? Udah gini aja. Mbak, Mbaknya minta tolong, kita minta tolong. Ya. Mbaknya kalau tahu di mana ibu, kasih tahu kita dong. Saya Mbak. memang nggak tahu Mas ibu kemana. Yang pasti ibu tiap sore pasti pergi sama orang itu. Sama orang itu siapa Iya, dia? saya nggak tahu itu dia siapa. Yang pasti tiap sore ibu pasti dijemput. Saya taunya ibu ke Mbak Uti. Nanti pulang ibu bawa makanan. Bawa makanan, maksud kamu apa sih bawa makanan? Selama ini kurang. Ya pokoknya ibu tiap pulang Enggak, pasti bawa selama ini makanan. kurang gajiku yang aku berikan untuk uang belanja itu kurang. Biar saya ngomong, saya tenang. Mbak dulu, sih, oke? Mbak sih coba ceritain yang sebenarnya deh. Saya tiap sore ibu pergi, nanti pulang-pulang malam. Tapi memang ibu perginya sama orang itu terus. Tapi saya nggak tahu ibu mau kemana karena kan bukan inian saya, itu profesi ibu. Mbaknya kenal itu siapa tadi orang? Saya nggak tahu itu siapa. Mbaknya nggak bohong. Nggak bohong. Dia kan tiap hari kata Mbak. Iya tiap hari. Tapi Tapi orangnya nggak kenal? saya nggak kenal. Mbaknya nggak bohong. Nggak bohong saya. Bener ya, Itu Mbak? temennya ibu. Bentar, tadi Mbak Uti. Mbak Uti itu siapa? Mbak Uti itu ibunya ibu. Berarti Iya, mertua saya. beneran ke sana? Iya, coba aja Bapak nengok ke sana. Enggak, gua nggak percaya, Mas. Terus saya harus gimana, Pak? Biar Ya lu Bapak jawab percaya. jujur tadi Ya, itu memang siapa? saya nggak tahu Tadi Bapak itu siapa. Nggak mungkin. Kamu tadi bilang sendiri, saya dengar dan teman-teman saya juga dengar kalau orang itu hampir setiap hari jemput ibu. Emang Masa dia kamu hampir nggak tiap tahu hari sih? jemput ibu, cuman kan saya nggak tahu dia siapanya ibu. Jangan-jangan kamu disogok ya sama itu orang. Mas, Enggak. Mbak sih kemarin kan udah sempat ribut karena Mbak Sih juga kan sama. Tapi saya nggak tahu itu siapa. Ini bener ya? Saya bener tuh nggak tahu itu siapa. Awas kamu ya kalau bohong ya. Maksudnya sabar dulu. Enggak bener ini. Udah gini aja deh Mas. Mbaknya nggak bohong. Saya nggak bohong. Berarti istrinya Mas ini ke rumah Mbak Mbak Uti. Uti yang saya tahu. Gimana kalau kita langsung cek aja ke rumahnya Mbak Uti biar tahu kebenarannya? Enggak segampang itu, Mas. Enggak segampang itu. Maksudnya? Mas kan nggak tahu problema keluarga saya dan keluarga istri saya. Iya. Enggak segampang itu. Ya emang kita nggak tahu, makanya di sini kita membantu Mas buat cari tahu. Cuman Masnya emosi terus dari tadi. Ya, ini bohong, Mas. Dia bohong, Saya Mas. nggak bohong, Saya yakin dia bohong, Mas. Coba sabar. Di sini kita mau nolongin Mas, tapi kalau Mas nggak bisa nanganin emosi Mas sendiri, kita juga bingung harus kayak gimana ya nggak? Dan ini terakhir buat Mas ya. Kalau Mas nggak bisa tahan emosi Mas, kita selesai nih. Ya, bisa Investigasi. gitu dong. Ya. Kalian udah bantu dari awal. Bantuin sampai tuntas dong. Masnya pengen kita bantuin Mas. Mas juga harus bantu kita. Kita nggak bisa ngebantu Mas kalau Mas emosi terus. Gimana? Ini keputusan ada di Mas. Kita bantu Mas, tapi kalau Mas bisa kerja sama kita ya. Oke, tenang. Kita minta Mas tenang, jangan kebawa emosi. Beneran ke rumahnya Mbak Uti? Iya. Udah, kita mending langsung ke cek aja. Bener atau enggak? Istri Mas ada di sana. Kalau kayak gini caranya, kamu gak usah kerja lagi di tempat saya. Kok Bapak begitu sih, Pak? Udah kalau gitu. Mbak sih jagain anak-anak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa itu orangnya? Pergi sama istri saya. Ya mungkin tukang ojek kan Mas juga nggak tahu kan? Ya nggak mungkin lah, Mas, tukang ojek seakrab itu. Jangan terlalu berprasangka buruk dulu lah Mas. Kita lihat aja dulu nanti kayak gimana. Mungkin beneran tukang ojek bisa jadi kan?
Iya, terus Mbak Asi kenapa ya kayak gitu sikapnya? Mas juga ngeliat kan dia kayak ada yang dia tutupin, pura-pura nangis lagi, nggak jelas gitu loh. Jangan seperti itu. Banyak-banyak istighfar. Masalahnya tuh dia udah bohong. Orang kalau udah bohong sekali, pasti besok-besoknya bohong lagi. Ya daripada Mas marah-marah, tadi kan Mbaknya kan juga udah bilang kalau istri Mas ada di Mbak Putih. Mending kita langsung cek aja ke sana. Kita lihat apa benar kecurigaan Mas. Mas, Mbak, ini rumah mertua saya. Assalamualaikum. Permisi. Ada Rina, Mas? Nggak ada. Loh, dia bukannya kesini, Mas? Ini apa sih maksudnya? Udah tahu. Baru kemarin udah baik sama gue. Udah berusaha sama lu. Apa lagi gue ya? Loh, enggak, Mas. Saya mau cari istri saya, Mas. Enggak ada. Enggak pernah Rina kemari. Loh, enggak. Saya dapat kabar dari Mbak Asi katanya Dari di sini. siapa? Terus sekarang gue tanya sama lu. Lu ngapain lo begini? Rin! Mas. Sama lu. Kenapa, Mas? Kenapa lo begini? Maksudnya apa? Loh, bikin enggak. keluarga. Loh, enggak, Mas. Loh, enggak, Mas. Tenang dulu, Mas. Dari kemarin nih ngalang-ngalangin saya ketemu istri saya. Ada apa sih, Mas? Lu mana nanya, lu kenapa sama istri lu? Ada masalah apa lu sama istri lu? Ya nggak ada masalah, saya mau nyamperin istri saya terus kenapa Mas masalahnya? Sekarang gue tanya sama lu. Lu nggak tahu istri lu kemana? Ya nggak tahu Mas, taunya di sini dia. Mar, dari awal emang gue kurang setuju sama lu, Mar, ya. Kurang setuju kalau adik gue nikah sama lu. Sekarang buktinya aja lu nggak tahu adik lu di mana. Gimana gua abangnya, lu suaminya. Nah begini Mas, bukan maksudnya kita kesini tuh cari masalah. Kita tadi sebelumnya sudah ke rumahnya Mas Ditmar. Kita dapat informasi katanya istrinya ada di sini. Tadi saya jadi bilang kan sama saya, bininya nggak ada di sini. Terus urusan Mas ke saya apa? Bukan gitu Mas, kita di sini niat datang ke sini buat baik-baik ya, mau bantuin Masnya. Itu nggak ada urusan buat saya, Mas, nggak ada untungnya Mas, buat Mas. saya. Dengerin dulu Mas, kenapa kita datang ke sini? Mas kenapa sih Mas? Terus untungnya buat kamu apa? Ji, Bu, ada apa Ji? Ada apa nak? Rina ada di dalam. Gini nak, coba duduk dulu ya. Udah nggak apa-apa Bu. Duduk dulu Sendiri sebentar, aja. ini kan di rumah ibu. Ayo nak, duduk dulu. Duduk dulu biar tenang begitu. Biar enak menjelaskannya dengan tenang hati, jangan sampai ada emosi nak Ditmar ya. Begini Ditmar, istrimu Adrina tuh memang sering pulang ke rumah. Ibu yang minta nak. Nggak apa-apa kan kalau ibu sering minta Adrina bawa pulang makanan ke rumah. Ibu juga nggak ada maksud apa-apa Ditmar. Ibu cuma ingat kalian, ingat cucu-cucu. Cuma itu aja. Sekali lagi ibu tidak ada maksud apa-apa dalam hal ini. Ibu cuma ingin kalian bahagia. Seorang ibu ingin memberikan makanan saja pada cucu-cucunya, itu saja Ditmar. Saya ngerti maksud ibu, tapi yang jadi masalah itu Rina itu nggak pernah ngomong, nggak pernah cerita sama saya kalau dia sering kesini, apalagi bawa makanan. Itu punya waktu nggak buat dia, Mas. Suruh diberuntung. Ini lu bawa makanan dari ibunya sendiri, ibu kandungnya. Halal, bukan dari mana-mana. Terus maksud Mas? Terus lu nggak suka dengan saya ngomong begini? Lu nggak suka gua ngomong begini, lu bawa semua ke kamar. Bu, saya pamit ya Bu. Baik-baik ya nak, ibu cuma pesan. Semua selesaikan secara baik-baik Ditmar. Itu saja pesan ibu. Assalamualaikum.
Udah tapi nggak aktif. Ibu benar belum pulang? Dari tadi siang. Belum pulang sama sekali apa udah pulang pergi lagi apa gimana? Loh, sebentar. Kok ini ada rame-rame lagi gini sih ini? Ini Mbak yang kemarin kan? Dari mana? Beli makan di mana? Hah? Kamu aku telepon nggak angkat, terus nomor kamu mati. Ini di tempat ibu ya? Dong sayang, jangan mikir yang lain-lain lagi dong. Bukannya kita udah selesai ini. Ini apa-apaan sih? Kamu seharian ini kemana? Nggak kemana-mana sayang. Aku cuma beli sebentar kok, beli makanan Di mana aja. beli makan? Di depan. Di depan kok rapi gini? Kamu jangan gitu dong sayang. Please tolong. Aku tuh ke depan cari makanan. Karena apa? Di rumah tuh masaknya itu aja. Please dong, jangan berpikir yang lain-lainnya. Bener kamu nggak kemana-mana, bener? Hah? Bener, aku Bener. nggak kemana-mana. Bener nggak sayang. kemana-mana. Ini ada 3 kamera loh, Perlu aku putar? Perlu aku putar? Nggak usah, nggak Hah? usah. Kamu dari mana? Ya udah, kamu jujur. Kamu dari mana? Aku udah jujur sayang, aku beli makanan ke depan cuma sebentar, balik lagi ke sini karena aku tahu kamu tuh pasti lapar pengen makan. Udah ya. Putar. Udah, nggak usah. Puterin yang tadi. Mbak, nggak usah Mbak. Itu. Ayo, Puterin. udah Kamu sayang, bohong. udah. Ayo udah. Kenapa Mbak, sih? Mbak. Udahlah, kita tunggu kabar aja dari Mas Dietmar ya. Oke. Balik. Yuk, balik semua yuk. Udah sampai nih. Semoga aja kali ini Mas Dietmar bisa lebih menjaga emosinya. Bener Kayak banget. kemarin meledak-meledak terus. Ya udah, turun. Udah ini orang Mas Dietmar. Mas Dietmar. Apa kabar? Baik. Kabar Mas. Jadi gimana Mas? Ya gitu, dia masih aja nggak mau cerita. Maksudnya? Nggak mau kasih keterangan apa-apa. Ya kayak gini nih, saya keluar, dia ada di rumah. Tapi nggak cerita apapun gitu. Saya tanyain dia kemana aja, ya dia nggak kasih keterangan apapun. Jadi sama sekali nggak dapat info Nggak. apapun. Nggak ada sama sekali. Dia juga nggak jujur. Ya saya bingung juga ya, saya harus kayak gimana. Aku juga bingung nih kemana. Kalian berdua nggak punya ide sama sekali? Ntar tadi ada salah satu. Bentar ya. Oke. Oh, ya. Halo? Ya. Ini gua dapat informasi keberadaannya si istrinya si apa klien kita Mas si Dit. Dietmar. Yang istrinya gua ikutin ternyata dia ada di tempat tim itu cuci motor gitu. Di tempat cuci motor maksudnya gimana? Nah, gua nggak tahu dia ada di sana sih, gua lihat dia stay lama gitu. Apa dia kerja dulu atau apa, tapi gua ngeliat istrinya si Dietmar nih. Mendingan kesini deh biar kita mastiin. Oh, ya udah lu send lokasi aja ya. Oke, gua kirimin sama location. Oke. Kita kesini ya. Oke, kita langsung ke sana aja. Mas, tapi tunggu. Tadi soalnya saya pergi, dia ada di rumah sih. Waktu saya. Tim kita ngelihat ada istri Mas. Tapi akurat nggak sih informasi dari timnya kalian berdua? Ya pasti. Pastinya sih akurat. Gimana? Mau langsung cek atau mending kita cek rumah dulu? Enggak, ya kita ke sana aja deh. Kita langsung ke sana aja. Langsung ke sana aja. Oh, ya udah. Yuk. David monitor di mana? Bener lo di lokasinya ada? Tadi lo sekarang posisi di mana? Gue posisi ada di depan masjid nih. Oh gitu, siap. Nah, nggak jauh tuh. Dari situ tuh samping nama gue, kesana aja, masuk aja, bergerak ke tempat tim. Oke? Oh, di samping tuh. Masuk aja. Itu. Di sana lihat tuh, ada yang tempat tim. Langsung masuk
masuk situ berarti. Oke. Rin, kamu ngapain di sini? Kamu ngapain sih cuci motor? Kerja, kamu kerja di sini. Ini apa? Apa sih? Mas, sabar mas. Kamu bikin malu aku ya. Iya, aku jelasin di rumah. Ya bukan gitu apa? Selama ini gaji aku kasih nggak cukup. Ini apa-apaan? Enggak, sekarang pulang. Enggak bisa. Kamu ya udah, ya. Kerjaan aku. Enggak ada kerja, enggak ada. Ayo pulang. Maksud kamu apa kerja tempat kayak gitu? Hah? Selama ini emang aku nggak cukup kasih duit buat kamu? Istighfar ya, istighfar. Aku nggak gitu. Bukannya aku nggak sayang sama anak-anak. Aku kayak gini buat kamu yang biar apa? Kamu tuh biar nggak ngutang terus ke rentenir. Udahlah, kamu nggak usah ngeles. Maafin aku ya. Memang aku salah. Aku nggak izin dulu. Aku minta maaf. Tapi ini buat kamu yang, buat kamu. Aku minta maaf. Aku begini kan buat kita, yang buat kita. Aku bukannya gak sayang sama anak-anak. Aku minta maaf. Aku salah. Ya. Aku gak minta izin. Aku minta maaf. Aku minta maaf ya. Ya, aku juga minta maaf ya udah bikin kamu yang enggak. Maafin aku kan. Maafin aku. Semoga keluarga mereka diberi kebahagiaan ya. Amin. Yaudah, kita berdoa aja yang terbaik buat mereka ya. Yaudah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi mahkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun wa la tajassasu. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka, karena sebagian dari tindakan prasangka adalah dusta, dan janganlah kalian mencari kesalahan orang lain. Syekh Bakar bin Abdullah Al-Muzani dalam kitab At-Tahdzib menyampaikan, berhati-hatilah kalian dengan sebuah perkataan yang jika kalian benar, kalian tidak mendapatkan pahala, tapi jika kalian salah, maka kalian akan berdosa. Perkataan itu adalah
berprasangka buruk terhadap orang lain. Tayangan tadi menyampaikan pesan kepada kita bahwa tidaklah baik seorang suami berprasangka buruk terhadap istrinya. Terlebih ketika diketahui tindakan istrinya justru menolong dirinya dan membantu keluarga besarnya. Tayangan ini pun memberikan pelajaran buat kita para suami untuk menjadi suami yang gagah dalam rumah tangganya. Suami yang memberikan nafkah zahiran wa batina terhadap istri dan anak-anaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum lelaki adalah pemimpin atas kaum wanita. Karena Allah telah memberikan kelebihan terhadap kaum lelaki dari kaum wanita. Dan karena kaum lelaki memberikan sebagian nafkah milik mereka. Ayolah hadirun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari pesan moral yang disampaikan dalam tayangan ini. Mari kita menjadi suami yang gagah dalam rumah tangga, yang mampu memberikan nafkah baik zahir maupun nafkah batin untuk istri dan anak-anaknya. Barakallahu lana wa lakum insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.